Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita tahu bahwa sholat itu menduduki posisi strategis dalam ibadah seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan tiang agama. Kalau sholatnya benar, maka kuatlah keberagamaan kita. Kalau sholatnya rusak, maka rapuhlah keberagamaan kita. Sholat juga menurut hadis yang sahih itu merupakan amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sholat merupakan bagian ibadah yang harus benar. Benar di sini benar gerakannya, karena itu yang paling mudah terukur. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini mengandung makna sholat kita kalau ingin diterima oleh Allah harus benar dari segi apa? Gerakan. Karena itu yang terukur. Kemudian benar dari segi niat. Niatnya kita sholat hanya ingin mendapat ridho Allah, rahmat Allah, kemuliaan dari Allah. Kemudian penghayatan. Sehingga sholat itu bukan hanya gerakan, tetapi juga dihayati. Sholat yang benar gerakannya, khusyuk atau dihayati, kemudian niatnya lurus, itu yang dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjadi benteng atau pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, para pemirsa, bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana takbir yang benar? Ruku yang benar, sujud yang benar? Maka pemirsa bisa cermati sahabat saya, Ustadz Dadang akan menjelaskan tahapan-tahapan sholat itu dari mulai bersuci sampai terakhir. Pemirsa silakan ikuti bagaimana sholat yang dicontohkan Rasul dengan merujuk kepada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang akan dijelaskan oleh Ustadz Dadang Khairuddin. Dan semua yang beliau jelaskan itu merujuk ke buku yang sudah saya tulis. Bukunya berjudul Sudah Benarkah Sholatku? Ini sebuah pertanyaan introspektif. Apakah sholat kita sudah benar atau belum benar? Bagaimana sholat yang benar? Nah, ada semua di buku ini. Dan untuk lebih memudahkan pemahaman, sahabat saya Ustadz Dadang Khairuddin akan menjelaskan secara rinci gerakan-gerakannya. Selamat mengikuti bagaimana cara sholat yang benar menurut contoh Rasulullah SAW. Baiklah para pemirsa yang budiman, kita langsung saja mempelajari tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Pastinya para pemirsa bertanya, kenapa sih sholat itu harus benar? Jawabannya ada dalam riwayat berikut. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang mengisahkan seorang sahabat yang datang ke sebuah masjid yang di sana ada Rasulullah, lantas dia melaksanakan sholat seadanya, bacaan dan gerakannya seadanya. Kemudian selesai sholat dia menghadap Rasulullah. Rasulullah malah mengatakan, ulangilah sholatmu wahai sahabat. Kemudian dia kembali ke tempat semula dan melakukan sholat seperti yang semula dia sholat. Kemudian selesai sholat dia menghadap Rasulullah, kata Rasulullah, ulangi wahai sahabat sholatmu. Dia kembali untuk ketiga kalinya dan selesai dia menghadap lagi Rasulullah, kata Rasulullah, ulangi wahai sahabat sholatmu itu. Karena sholat yang kau lakukan sama saja dengan belum sholat atau tidak melaksanakan sholat, karena engkau tidak sholat seperti yang aku contohkan. Dengan hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat yang tidak sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sama artinya dengan belum sholat, sama artinya dengan tidak sholat. Dengan begitu, ayo kita pelajari tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah
berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum sampai pada bagaimana tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada satu hal yang harus kita pahami bersama, karena ini menyangkut kesahan sholat, yaitu pertama tentang toharoh, yang kedua tentang kiblat, yang ketiga tentang sutroh, yang keempat tentang aurat, dan yang kelima tentang niat. Baik, kalau begitu, ayo kita bahas bagaimana toharoh yang sesuai contoh Rasulullah agar salat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa untuk sampai pada tata cara sholat, sebelumnya kita harus memperhatikan dulu toharoh. Toharoh artinya bersuci. Karena pada saat kita akan melaksanakan sholat, beberapa hal harus dalam keadaan suci. Bersuci itu ada dua, ada dari najis dan ada dari hadas. Dua-duanya harus kita perhatikan sebelum sholat. Baik, mengenai bersuci dari najis, tentu saja jangan sampai ada pakaian, ada apapun yang akan dipakai ketika sholat terkena najis sedikit pun. Kita harus mengetahui itu. Apa saja najisnya? Yang pertama, dan yang utama adalah semua yang keluar dari pintu depan dan pintu belakang kita. Dari pintu depan yang saya maksud adalah yang pertama air kencing, yang kedua darah haid, yang ketiga air mani, yang keempat air madhi. Sementara yang keluar dari pintu belakang sudah pasti itu adalah tinja. Nah, kesemuanya itu kemudian harus terbebas dari pakaian kita ketika kita akan melaksanakan sholat. Selain yang saya sebutkan tadi, najis-najis yang keluar dari tubuh kita sebagai manusia, ada juga yang harus kita perhatikan, yaitu najis yang keluar dari hewan. Pertama, air kencingnya tentu saja. Yang kedua, beraknya juga sama, harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah jilatan anjing. Itu najis-najis yang tidak boleh terbawa sholat, baik di pakaian, di sajadah, ataupun yang lainnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana toharoh dari najis. Sekarang bagaimana toharoh dari hadas? Hadas terdiri dari dua macam, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas besar terdiri dari buang air kencing, buang air besar, buang angin, dan keluar mazi. Selain yang saya sebutkan tadi, dari hadas-hadas kecil, para ulama berbeda pendapat mengenai satu, menyentuh kemaluan. Kemudian yang kedua, makan daging. Kemudian yang ketiga, tidur. Dan keempat, bersentuhan kulit. Sejauh ini saya mengambil jalan tengah. Mangga, kalau pemirsa mau wudu lagi itu lebih baik. Kalaupun tidak wudu, tidak menjadi apa-apa. Baik pemirsa yang budiman, setelah kita ketahui bahwa kita berhadas kecil seperti yang saya sebutkan tadi, maka sebelum sholat kita harus bersuci, yaitu dengan cara berwudu. Bagaimana tata cara wudu yang benar? Ikuti saya.